Halo semuanya, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini kita masih nerusin tentang HTML dan pada video ini kita bakal membahas table. Ya, table, teman-teman tahu sendiri table bentuknya kayak mana. Dan untuk pembahasan kali ini aku udah nyiapin table yang akan aku coba buat. Nah, ini contoh table aku ada bikin 3 sesuai cara-cara bikin table di HTML. Table ada bermacam-macam. Ini contohnya ya, table yang default yang biasa aja. Satu apa sih? Satu kolom punya satu kolom gitu. Yang ini yang udah agak aneh. Kayak gini bentuknya. Jadi yang ini kolom ini yang dari dua jadi bergabung jadi satu. Terus kalau yang ini juga sama, dua baris bergabung jadi satu baris gitu. Gimana caranya? Nanti bakal dibahas satu-satu dan kayak biasa kita nyoba dari yang paling gampang dulu, yang table biasa. Oke, di sini aku udah nyiapin satu file yang namanya table.html. Kayak biasa kita langsung bikin struktur HTML5. Titlenya latihan table aja deh. Oke. Nah, karena kita masih di bagian take, ya permulaan kita untuk membuat table kita harus bikin take tablenya dulu. Nah, kayak gini udah jadi tablenya. Take table itu harus ditemenin sama take lainnya untuk membentuk table yang benar. Jadi kalau kita lihat tablenya ini, nah table ini secara keseluruhan ini namanya tick table. Kalau baris ini kan baris satu, ini namanya TR, table row. Baris ke kolom yang di dalam baris ini namanya TD atau table data. Table data, table data, table data. Itu secara defaultnya. Tapi kalau misalnya mau bikin yang kayak apa sih, header gitu, bukan TD namanya tapi TH. Jadi kalau kita rangkumin kayak gini. Nah, abis kita bikin table, di dalamnya ada table row. Nah, di dalam table row ini kita ada TD, table data. Jadi ngebentuk kayak gini contohnya, misalnya kan kita bikin TR nih, berarti ini table row. Berapa? Ada kolomnya, ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kita kasih TD-nya ada 3. Copy paste aja biar cepat. Nah, jadilah satu baris ini dengan struktur kayak gini. Langsung aja kita liatin biar ngeliat bener nggak, kebukti bener nggak. Kelas nama orang tua. Kita save dan kita refresh. Nah, jadi ini table kita. Tapi kok nggak ada garisnya? Ya, karena secara default table bentuknya kayak gitu. Kalau mau kita tambah garis, kita harus kita kasih attributesnya. Jadi kita kasih border solid 1px. Ini lebih ke CSS, nanti bakal dibahas lebih lanjut lah di bagian CSS. Yang penting teman-teman ngikutin aja dulu. Oke, kalau dengan atribut ini kita ngasih tahu kalau table ini punya border atau garis yang bentuknya solid dan ukurannya 1px. Kita save dan kita refresh. Nah, jadilah table kita.
Oke, ini karena masih bentuk headernya doang, kita lengkapin aja dulu biar enak. Budi Ani Jeki Anto. Aku lengkapin dulu sama kayak tadi. Ini kan karena ini baris pertama, jadi kita bikin TR. Baris kedua, karena ini baris baru, kita bikin TR baru lagi. Tuh, isinya apa? Table datanya isinya pertama Budi, yang kedua kelasnya dia kelas 3, yang ketiga itu nama orang tuanya Pak Budi. Kita anggap aja ini nama orang, kita kasih tahu Budi itu punya bapak yang namanya Bapak Budi, dah gitu. Kita coba dulu, kita lihat, kita save dan refresh. Nah, muncul datanya kan. Oke, supaya cepat aja aku bakal ngetik dengan cepat, copy paste Ani 4 Pak Ani, terus Jeki Anto. Nah, ini udah selesai sesuai datanya, ada 4 data, kita save dan refresh aja. Jadi, tapi kalau kita bandingin bentuknya nggak sama kan, ini kok barisnya, garisnya cuma satu, ini kok double-double. Nah, dari situ supaya sama, kita bisa kasih atribut lagi berbentuk style. Sama, ini masih CSS, ada namanya border collapse dan isinya collapse. Nah, ini masih CSS juga, kita kasih tahu kalau bordernya ini nggak mau kayak gini, kita mau bentuk collapse-nya itu collapse gitu kan, refresh. Nah, gimana bentuk collapse? Jadi garisnya itu nggak 2, 1. Sesuai artinya collapse itu runtuh kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang double itu diruntuhin dia jadi cuma satu baris gitu aja. Ini tabelnya kecil banget. Kita bisa lebarin table juga pakai atribut dengan nilai width-nya dengan nilai 500 px saja sebagai contoh. Nah, cukup kayak gini. Nah, kira-kira udah sama ya, cuman bedanya ini aja, bold, tebal tulisannya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau nebelin, teman-teman bisa ganti yang mau ditebelin itu jadi TH, artinya table header. Save dan refresh. Nah, jadi nama kelas dan nama orang tua ini jadi bold. Sulap bukan. Ini elemen table header, tag table header ini udah punya style sendiri yang udah di set sama HTML. Nilainya itu bold dan dia tengah ke tengah. Kita lihat aja, kita inspect dan kita lihat TH. Nah, dia punya nilai sendiri nih. Dia font weight-nya bold. Terus text align atau di barisinnya itu dia center ke tengah. Beda sama TD. TD ini dia cuman dia nggak punya style yang di boldin sama yang di tengahin. Tuh, jadi kalau teman-teman mau bikin yang tebelin atau header, pakainya pakai TH. Pakai TH ini, nggak usah pakai TD. Oke, kalau kita lihat ini udah sama. Jadi untuk misi pertama, pembuatan table yang biasa-biasa aja, kita udah sukses. Terus misi yang kedua yang lebih agak menantang, kita bikin table yang agak aneh ini. Yang 2 kolom bergabung jadi 1 di merge.
Oke, kita bikin aja ya tabel 2 sini. Kita lihat nama kelas dan nama orang tua. Kita bikin aja dulu itu ya. TR nama pos, copy paste aja biar cepat. Save dan refresh. Aku bakal bikin satu. Ini teman-teman nggak usah dipusing-pusingin dulu. Ini aku cuman bikin sekedar bikin blog div berupa blog buat aku kasih stylein dia ada jarak dari atasnya sebesar 100 px, jadi biar dilihatnya enak. Nah ini gini. Oke, aku kopas aja yang tadi. Save dan refresh. Nama orang tua oke. Nah, selanjutnya bagaimana ngebentuk ada kolom ayah dan kolom ibu gini. Misalnya kebutuhannya ini nama orang tua butuh nama bapak sama nama ibunya. Gimana cara bikinnya supaya kayak gini? Di HTML ada yang namanya, bentar aku tulis dulu, call span. Jadi call span ini berfungsi untuk melebarkan apa sih, kolom itu dilebarin. Biasanya misalnya ukurannya cuma 1 kolom bisa jadi 2 kolom gitu. Nanti ada temennya juga row span. Nah, kalau row span ini buat fungsinya untuk baris dan fungsinya untuk ngebuat kayak gini jadinya. Langsung aja kita coba untuk call span yang pertama ya, untuk misi kedua kita. Kita kan maunya ini ya, ada nama orang tua ini kolomnya jadi 2 jadi 1, artinya kita ngasih call span-nya ini sama dengan 2. Artinya ini untuk table header nama orang tua ini kita kasih kolomnya ini sebanyak 2. Kalau yang defaultnya ini 1, cuman dia sendiri 2. Kita coba save dan refresh. Sorry, browsernya nggak ada perubahan ya, karena bawahnya belum ada. Kita tambah lagi, coba TR. Coba kita lihat kita mau kayak gini. Oke, aku coba dulu ya, takutnya ada salah ini. PH ayah dan ibu. Save dan refresh. Oke. Ini kayak gini, jadi row kita kasih ini row span sama dengan 2. Refresh, sorry salah, harusnya di browser ya, refresh. Dan untuk kelas kita kasih juga row span dan kita refresh. Nah, untuk headernya udah jadi, misi kita udah sukses untuk headernya, tinggal tambah TD-TD-nya aja. Kayak tadi aku bakal cepet aja copy paste karena ini prosesnya sama aja kayak yang tadi, kita cuma bikin baris baru dan data-datanya. Ada yang kelebihan. Kita back dulu karena kita mau isi datanya doang. Kita paste aja di sini, kita save dan refresh. Ini kurang yang ibu, jadi kita tambah Pak Budi, Pak Ani, Pak Jeki. Dia masih di TR, berarti kita tambah di sini TD. Bu Budi. Kita ketik dengan cepat aja. Save dan refresh. Nah, jadi sama. Oke, misi kedua kita sukses.
dengan memakai call span dan row span. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman di table itu mau ngelebihin jarak dari kolom atau baris, tinggal pakai span apa yang mau dibutuhin, row barisnya yang mau di span atau kolomnya yang mau di span. Itu. Untuk yang ketiga, sebenarnya ini udah kita kerjain ya, ini sama aja sih pakai row span, sama aja cara kerjanya gini juga, tapi biar enak kita bikin aja sama. Aku bakal bikin div berupa blok aja yang bikin jarak 100 px. Oke, dengan cepat aku bakal bikin table, stylenya sama. Oke, isinya tr, aku mau dia berupa th, nama, td, Joni, terus baris baru kita kasih no kontak, isinya oke. Kayak tadi, ini bentuknya dia baris, satu baris tapi pengen punya dua tempat dia. Kalau ini kan ada dua baris sebenarnya. Nah, dia mau nempatin dua kotak, jadi kita tambah aja row span sama dengan 2, isi nomornya kita copy paste aja biar cepat lah. Ini juga kita copy paste aja lah, kita save dan kita refresh. Ada yang salah karena bentar, lihat dulu. Tunggu ya. Ding 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 ding. Oh, salah, kita bukan kayak gini, tapi kita harus ada tr yang baru. Isinya pd plus 62. Aku coba dulu ya. Oke, benar ternyata. Jadi intinya kayak tadi sih, sama apa yang mau kita lebihin harus kita kasih span, baik itu kolom atau baris gitu. Jadi pembahasannya itu kita ngasih row span kelebihan baris pada no kontak supaya dia bisa nampung ini sama ini. Oke, ini emang penjelasannya agak sulit, tapi kalau misalnya teman-teman langsung coba, aku jamin ngerti sih, karena emang harus praktek supaya ngerti. Oke, dengan begini kita bisa bilang misi kita untuk membuat 3 table dengan jenis berbeda berhasil. Terus ini sekedar intermezzo ya, ini lebih ke CSS sih. Kalau table kita bisa gaya-gayain, misalnya kita lihat yang ini ya, kita ubah table yang jenis pertama aja. Aku mau ngubah baris pertama ini warnanya lain. Kalau ini kan backgroundnya putih aja, aku mau baris kedua kasih atribut style background colornya 2 gak. Oke, DDD, save dan refresh. Nah, jadi kita bisa main-main ngasih style, ngasih CSS ke table juga. Save dan refresh. Oh, salah. Save dan refresh. Nah, jadi itu sih intermezzo ini cuma mau ngasih tahu kalau misalnya table juga bisa kita implementasiin CSS supaya buat gaya-gayaan gitu.
Oh iya, ada mungkin satu yang lupa, ini nggak terlalu penting sebenarnya, tapi ini buat hiasan aja. Di table ini juga ada yang namanya caption gini ya. Data siswa. Save dan refresh. Nah, ini cuman kayak gini doang sih. Ngasih caption aja ke table yang lagi kita bikin. Oke, kayaknya itu aja soal table, simple sih. Cuman sekedar bikin table doang. Mungkin untuk implementasi CSS atau stylingnya bisa teman-teman coba sendiri aja nanti kalau misalnya kita udah ngebahas soal CSS. Makasih karena udah nonton video ini sampai selesai. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.